Halo, suara Ibu bisa terdengar? Suara Ibu jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Udah, kita mulai saja ya, langsung ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita di mata kuliah kewarganegaraan ya. Minggu lalu materinya mengenai nilai dan norma konstitusional Undang-Undang RI dan konstitusionalitas ketentuan undang-undang di bawah Undang-Undang 1945. Nah, hari ini kita masuk ke materi yang ke-6. Materi yang ke-6 yakni kewajiban dan hak negara dan warga negaranya. Oke, PowerPoint Ibu udah terlihat? Sudah terlihat PowerPoint Ibu? Di kaliannya ada nggak? Ada, Bu. Ada, oke. Oke. Jadi hari ini ya tujuan pembelajaran kita, di mana setelah berakhirnya perkuliahan ini mahasiswa dapat mengetahui, memahami ya kewajiban dan hak negara dan warga negaranya. Oke. Negara, hak dan kewajiban negara. Kita harus mengetahui ya bahwa ada hak pastinya ya bagi setiap negara maupun warga negara itu sendiri. Nah, dari hak negara itu kita bisa lihat ya, negara itu memiliki hak yang khusus ya, seperti menghukum orang, mencetak uang, memiliki tentara, membuat perjanjian dengan negara lain, menarik pajak, dan lain-lain. Itu merupakan hak dari negara. Tapi untuk warga negaranya juga memiliki kewajiban ya. Untuk kewajiban negara itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemajuan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kalau tadi itu negara ya, sekarang kita masuk ke warga negara. Untuk warga negara kita harus mengetahui dulu ya konsep dari warga negara itu yang seperti apa. Jadi menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa warga negara itu adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara itu. Nah, ada juga pengertian lain menurut Undang-Undang 1945 dalam pasal 26, yakni warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara.
Jadi ada juga ya misalkan orang asing kalau misalkan dia pindah warga negara menjadi warga Indonesia sesuai dengan undang-undang ya, misalkan dia pindah, dia juga sebagai warga negara jika disahkan sesuai dengan undang-undang tadi. Nah, ada juga menurut pendapat Dr. A.S. Hikam mendefinisikan warga negara sebagai anggota dari sebuah komunitas yang membentuk diri sendiri. Jadi menurut pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara itu dapat diklasifikasikan menjadi dua ya. Ada sebagai warga negara dan ada juga sebagai penduduk. Nah, yang dikatakan sebagai warga negara itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli ya, dan orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kalau penduduk itu orang asing yang tinggal dalam negara yang sifatnya hanya sementara sesuai dengan visa atau surat izin yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Jadi misalkan ada yang datang ke Indonesia mau misalkan di Bali mau liburan, ada visanya ya, surat izin melalui kantor imigrasinya. Lalu untuk asas kewarganegaraan yang diperlukan untuk mengatur status keluarga negaraan seseorang ya, dan ketentuan tentang status kewarganegaraan penting diatur dalam peraturan perundang-undang dari negara. Lalu dalam asas kewarganegaraan itu juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikenal dua pedoman, yakni asas kewarganegaraan umum dengan asas kewarganegaraan khusus. Nah, asas kewarganegaraan yang umum itu yakni asas kelahiran ya. Lalu ada juga asas keturunan, asas kewarganegaraan yang tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, ada macam-macam asas dalam kewarganegaraan yang umum. Nah, untuk yang kelahiran maksudnya di sini adalah hukum atau pedoman yang menentukan tempat atau daerah kelahiran seseorang ya. Jadi asas kelahiran itu dilihat dari tempat atau daerah. Contohnya gini, apabila seseorang dilahirkan di Amerika Serikat, maka ia dapat menjadi warga negara di sana ya, jika dia lahirnya di sana. Nah, untuk asas keturunan itu mendapatkan kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya adalah warga negara suatu negara itu. Ya, maksudnya di sini adalah misalkan Hafiza misalnya. Hafiza itu lahir di Indonesia, namun orang tuanya berkewarganegaraan Jepang nih. Nah, maka ia akan mendapatkan status kewarganegaraan dari orang tuanya, yaitu warga negara Jepang. Tapi bisa juga misalkan dia lahir di Indonesia, misalkan dia juga bisa jadi warga negara Indonesia. Untuk asas kewarganegaraan tunggal ini jadi di sini setiap orang itu tidak dapat menjadi warga negara ganda atau lebih dari satu ya. Dia hanya bisa satu kenegaraan, misalkan dia Indonesia berarti hanya warga negaraan Indonesia. Nah, untuk yang keempat ini asas kewarganegaraan ganda terbatas, ada terbatasnya nih ya, yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Pada saat anak ini telah mencapai 18 tahun, maka harus menentukan salah satu kewarganegaraannya. Jadi walaupun ya Hafizah tadi
memiliki dua kenegaraan, Indonesia dengan Jepang tadi. Tapi pada usia 18 tahun dia harus menentukan dia mau menjadi kewarganegaraan yang mana. Lalu berikutnya tadi kan asas kewarganegaraan secara umum. Nah, sekarang asas kewarganegaraan secara khusus ya ada 8 di sini. Ada asas kepentingan nasional, ada asas perlindungan maksimum, ada persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, asas kebenaran substantif, asas non-diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, lalu ada asas keterbukaan, dan yang terakhir ada asas publikasi. Untuk masalah status kewarganegaraan di sini ya ada 3 hal. Jadi ada apartheid. Nah, apartheid ini adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Nah, jadi sudah tahu ya. Tahu ada dari kalian yang tidak ada status kewarganegaraannya. Nah, lalu bipartite itu seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Lalu yang multipartite itu memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan. Jadi, tapi walaupun memiliki lebih dari satu kewarganegaraan ya, tapi pada usia 18 akan diwajibkan atau diharuskan untuk memilih di antara kenegaraan yang dia mau ya. Nah, untuk prosedur kewarganegaraan di Indonesia itu dilihat ya dari cara memperoleh kewarganegaraan itu bisa dari kelahiran, dikabulkan permohonan. Kalau dikabulkan permohonan artinya dia mengajukan permohonan dulu ya untuk menjadi warga negara mana, lalu karena kewarganegaraannya itu sendiri, lalu karena perkawinan. Siapa di sini ada yang mau pindah warga negara? Nah, bisa karena perkawinan nanti sama bule. Nah, jadi bisa dengan bule ya. Jadi warga negara asing. Lalu untuk kewarganegaraan berdasarkan perkawinan itu ada asasnya juga nih. Ada asas kesatuan hukum ya dan asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum ini merupakan suami atau istri itu mengikuti kewarganegaraan suami atau istrinya ya, bisa mengikuti misalnya ibu suaminya dari mana, misalnya dari Malaysia, jadi ibu bisa pilih ya sesuai dengan asas kesatuan hukum mengikuti suami ibu menjadi Malaysia atau tetap menjadi Indonesia. Nah, lalu asas persamaan derajat. Nah, dalam asas persamaan derajat ini suami atau istri tetap berpegang pada kewarganegaraannya. Nah, berarti ada yang persamaan derajat dalam arti tetap ya, tetap menjadi kewarganegaraan masing-masing. Kalau kita di Indonesia tetap menjadi Indonesia, itu berarti asas persamaan derajat. Untuk hak dan kewajiban warga negara. Jadi kita sudah masuk di hak dan kewajiban warga negara. Hak perlu diketahui, hak adalah suatu yang seharusnya, hak ya, suatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Jadi kita sebagai warga negara harus tahu nih, bukan hanya hak